legging yang terbuat dari kulit kaki manusia. Geng, terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, comment, and share ke seluruh sosial media kalian ya geng. Di video kali ini aku akan menceritakan psikopat yang membunuh dan mengambil kulit korbannya untuk dijadikan aksesoris. Ed Gein lahir di Wisconsin pada tanggal 27 Agustus 1906, anak kedua dari sepasang George Philip Gein dan Augusta Gein. Ed memiliki kakak seorang laki-laki bernama Harry George Gein. Augusta membenci suaminya, seorang pecandu alkohol, karena suaminya tidak mempertahankan pekerjaannya. Ia pernah bekerja sebagai tukang kayu, pemakaman, dan sales asuransi. George mempunyai toko kelontong lokal selama beberapa tahun. Tetapi mereka menjualnya dan keluarga itu pindah untuk hidup terpencil di daerah kotanya dan menjadi tempat tinggal permanen keluarga Gein. Augusta memperoleh manfaat dengan tinggal di lahan pertanian tersebut karena menjauhkan putra-putranya dari pergaulan orang luar. Ed meninggalkan rumahnya hanya untuk pergi bersekolah. Di luar sekolah, ia menghabiskan waktu untuk mengerjakan tugas-tugasnya di pertanian. Augusta sangat religius, dia sering berkhutbah kepada kedua putranya tentang imoralitas duniawi, kejahatan minuman keras, dan keyakinan semua wanita kecuali dirinya adalah pelacur. Dia menyempatkan waktu untuk membaca Alkitab kepada putranya. Biasanya ia memilih ayat-ayat dari Perjanjian Lama tentang kematian, pembunuhan, dan pembalasan ilahi. Ed adalah seorang yang pemalu, teman-teman sekelasnya serta guru mengingatnya memiliki perilaku yang aneh. Misalnya, ia tiba-tiba tertawa sendiri, seolah-olah ia sedang menertawakan leluconnya pribadi. Lebih parahnya lagi, ibunya akan menghukum dirinya apabila dia ketahuan untuk berteman. Meskipun perkembangan bersosialisasinya buruk, ia merupakan murid yang cukup pandai di sekolah, terutama dalam hal membaca. Pada 1 April 1940, George ayah Ed meninggal karena gagal jantung yang dialaminya. Dan itu disebabkan oleh kecanduan alkohol. Henry dan Ed mulai melakukan pekerjaan. Kedua saudara itu pada umumnya dianggap dapat diandalkan dan jujur oleh penduduk setempat. Meskipun sama-sama bekerja sebagai tukang atau pesuruh, Ed sering juga menjadi pengasuh anak. Ia menikmati pekerjaannya sebagai menjaga anak kecil. Tampaknya lebih mudah untuk berhubungan dengan anak kecil daripada dengan orang dewasa. Henry berpacaran dengan janda beranak dua dan berencana untuk pindah bersamanya. Pada tahun 1944, saat mereka bekerja merenovasi rumah, Harry dan Ed terlibat dalam sebuah kecelakaan. Rumah tersebut terbakar dan Harry ditemukan tewas. Namun, kematian Harry menjadi tanda tanya besar. Pasalnya, meski tewas dalam kebakaran, tidak ditemukan luka bakar pada tubuh Harry. Malah ditemukan memar di bagian kepala. Kecurigaan pun dilayangkan ke Anne. Namun, karena Anne berperilaku baik, dia dalam bekerja, terus kayak tak ada lagi tuh mencurigai dia, lambat laun tak ada lagi yang mencurigakan dia gitu. Ibunya meninggal pada tanggal 29 Desember 1945 karena penyakit stroke yang dialaminya. Setelah itu, Ed tinggal di sebuah kamar kecil di sebelah dapur. Di saat itu, ia tertarik untuk membaca majalah-majalah fiksi dan kisah-kisah pertualangan, terutama yang menyangkut tentang kanibalisme dan kekejaman Nazi. Ed adalah seorang tukang dan menerima bantuan subsidi dari pemerintahan federal pada tahun 1951. Ia kadang bekerja sebagai pasang bongkar panggung dan tukang pangkas tanaman di daerah tersebut. Pada pagi hari tanggal 16 November 1957, pemilik toko perkakas Burnais Warden menghilang. Seorang warga dilaporkan telah mengusir truk perkakas dari gedung pada jam 19.30 pagi. Toko perkakas tersebut tutup sepanjang hari. Warga memaklumi karena sedang lagi berburu rusa. Putra Burnais Warden, Deputi Sheriff Frank Warden, masuk ke toko sekitar jam 5 sore. Ia menemukan mesin kasir toko dalam keadaan terbuka dan ada noda darah di lantai. Frank Warden menyatakan kepada penyidik, Ed berada di toko tersebut sebelum ibunya menghilang. Ed akan kembali keesokan harinya untuk membeli 1 galon anti beku. Seorang deputi sheriff
menemukan tubuh potongan Warden di sebuah gudang di dekat dengan lahan pertanian Ed. Digantung dengan posisi terbalik, kakinya di atas palang, ia telah ditembak dengan senapan kaliber 22 dan memutilasi sebelum meninggal. Sewaktu rumahnya digeledah, geng, pihak berwajib menemukan potongan tulang dan bagian tubuh manusia yang masih utuh, keranjang sampah yang terbuat dari kulit manusia yang ditutupi untuk beberapa kursi, tengkorak manusia di tiang-tiang ranjang, mangkuk yang terbuat dari tengkorak kepala manusia, korset yang terbuat dari tubuh batang manusia yang dikuliti dari bahu hingga pinggang, legging yang terbuat dari kulit kaki manusia, masker yang terbuat dari kulit kepala manusia, masker wajah Mary Horgan di dalam kantong plastik, tengkorak Mary Horgan dalam sebuah kotak, seluruh kepala Bernice Warden dalam karung goni, jantung Bernice Warden di dalam kantung plastik di depan kompor yang berbentuk seperti perut buncit, 9 vulva dalam kotak sepatu, pakaian gadis muda, dan vulva 2 orang wanita yang diperkirakan berumuran 15 tahun. Ikat pinggang yang terbuat dari puting payudara perempuan, sepasang bibir padat penarik tali horden, penutup lampu yang terbuat dari kulit wajah manusia, dan kuku-kuku jari tangan manusia. Ed mengatakan kepada penyidik, pada tahun 1947 sampai 1952, ia telah 40 kali mengunjungi 3 kuburan lokal pada malam hari untuk menggali mayat-mayat yang baru dikuburkan. Pada saat melakukan itu, ia dalam keadaan linglung di dalam kuburan. Kemudian, keluar dari kuburan, dia dalam keadaan baik-baik saja. Jadi, Cece itu kayak kena hipnotis dan kembali ke rumahnya dengan tangan kosong. Di lain waktu, ia menggali kuburan wanita paruh baya yang baru dikubur, yang ia pikir mirip dengan ibunya, di mana ia mengambil kulit wanita tersebut untuk dijadikan pernak-pernik pelengkapannya. Ed mengaku telah membongkar 9 kuburan di berbagai tempat pemakaman lokal, dan ia menunjukkan lokasi-lokasinya kepada para penyidik. Setelah kematian ibunya, Ed membuat baju wanita sehingga ia seakan-akan supaya benar-benar bisa merayap ke dalam kulit ibunya. Gen membantah berhubungan seks dengan mayit tersebut. Ia menjelaskan punya terlalu busuk. Selama diinterogasi di laboratorium kejahatan negara, Gen juga mengakui telah menembak mati Mary Horgan, seorang pemilik kedai minuman yang hilang sejak 1954, yang kepalanya ditemukan di rumahnya, tetapi kemudian ia menolak ketika diminta untuk mengingat kembali kematian seorang pemuda berusia 16 tahun, yang orang tuanya adalah teman Gen dan yang pernah nonton pertandingan bola secara film bersamanya, melaporkan bahwa Gen menyimpan kepala yang diciutkan di rumahnya, yang oleh Ed dijelaskan sebagai pajangan dari Filipina yang dikirim oleh sepupunya ketika sedang dinas di sana selama Perang Dunia Kedua. Setelah diselidiki oleh polisi, ternyata itu adalah kulit manusia, geng, yang telah hati-hati dikupas dari mayat, yang digunakan oleh Gen sebagai topeng. Tak terbayang aku pakai topeng itu, bodoh. Gen juga dianggap sebagai tersangka dalam beberapa kasus yang tidak terpecahkan di Wisconsin, termasuk hilangnya Everly Hartley pada tahun 1953, seorang babysitter di La Corse. Saat ditanya oleh sheriff, dilaporkan menyerang Ed dengan membenturkan kepalanya ke arah tembok. Akibat pengakuan awal Ed tidak dapat diterima, Shirley meninggal karena gagal jantung pada usia 43 tahun 1968 sebelum persidangan Ed. Orang-orang yang banyak kenal dengan Shirley mengatakan bahwa Shirley trauma dengan kengerian kejahatan yang telah dilakukan oleh Gen, yang menjadi penyebab kematiannya. Salah satu temannya berkata, dia adalah korban dari Ed Gein, seperti ia telah membantainya. Pada tanggal 21 November 1957, Ed didakwa atas pembunuhan tingkat pertama di pengadilan Kousara Wonti, di mana ia mengaku tidak bersalah dengan alasan tidak waras. Ed didiagnosis menderita skizofrenia dan secara mental tidak kompeten hingga tidak layak untuk diadili. Dia dikirimi ke rumah sakit jiwa bagi para kriminal. Pada tahun 1968, dokter mengatakan Ed mampu secara mental untuk berunding dengan pengacara dan berpartisipasi dalam pembelaannya.
Persidangan dimulai pada tanggal 7 November 1968 dan berlangsung selama seminggu. Seorang psikiater bersaksi bahwa bahwa Ed mengatakan kepadanya, dia tidak tahu apakah pembunuhan Lois Warden disengaja atau tidak. Gen mengatakan kepadanya bahwa ketika ia sedang memeriksa senapan di toko Warden, senapan itu meletus menewaskan Warden. Ed bersaksi bahwa ketika Sika sedang ingin mengisi sebutir peluru ke dalam senapan, tiba-tiba saja senapan itu meledak dengan sendirinya. Dan mengatakan kalau dia tidak mengarahkan senapan itu ke Warden dan tidak ingat apapun yang terjadi pada pagi itu. Gen meninggal di Medota State Hospital, Madison, Wisconsin karena gangguan sistem pernapasan akibat kanker paru-paru pada tanggal 26 Juli 1984 pada usia 77 tahun. Selama bertahun-tahun, para pencari Supernir berusaha menemukan potongan-potongan dari batu nisan Ed. Sampai-sampai batu nisan itu sendiri dicuri pada tahun 2000. Batu nisan aja dicuri, geng. Batu nisan itu akhirnya ditemukan pada Juni 2001 dekat Seattle dan kemudian disimpan di apartemen Sheriff Husara County. Kalau aku tak nyimpan, sumpah aku buang. Laknat, batu laknat. Makam itu sendiri sekarang tidak ditandai, tetapi bukannya tidak diketahui, Ed dimakamkan di antara kedua orang tuanya dan kakak laki-lakinya. Ceritanya cukup sampai di sini saja ya, geng. Terima kasih telah menonton video ini. Nah, kalau kalian ada saran untuk cerita-cerita lebih menarik lagi, boleh di kolom komentar di bawah. Nah, jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share ya, geng. Bye!